Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu pengawas madrasah di wilayah Kecamatan Kediri, pengurus KKMI Kota Kediri yang berarti Bapak Haji Kamsuri selaku kepala tim juga Kediri berarti. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan yang sehat dan dalam suasana. Salam dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada kita dalam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita sekarang dan Islam. Bapak Ibu yang berhormati, lalu kami dari Madinah telah mulai enak. Ini negara Jawa, tetapi ditugasi oleh Bapak I. Ketika kemarin sore jam 5 itu saya di WA sama Pak Polko Fakor, kemudian diminta untuk menggantikan bapaknya karena dalam kepala kantor ada kegiatan di Bandung, Surabaya. Karena ini perintahnya pimpinan, perintahnya Bapak Kepala, maka mau tidak mau juga harus saya laksanakan. Ngasih beberapa saya sini satu hari. Tapi ada yang pimpinan pakai harus berkata-kata harus kita laksanakan. Bapak Ibu, kalau di Rondon itu jadwalnya untuk manajerial dan bagi kepala madrasah, manajerial bagi kepala madrasah. Namun sebelum nanti kita sampaikan bagaimana manajerial sebagai seorang kepala madrasah, ini kita harus paham betul bahwa tugas sebagai kepala madrasah baik di madrasah negeri maupun swasta, murid saiki toake saiki sama beratnya. Ini karena tugas panjenengan sebagai kepala madrasah di negeri maupun swasta sama beratnya. Saya siap untuk kenalan atau tarik ini. Moga Pak Asmawon. Jadi sebenarnya sebelum setiap kegiatan seperti ini kita harus menyampaikan terlebih dahulu satu hal yang berkaitan dengan masalah hal yang bersifat sensitif, yaitu hal yang berkaitan dengan masalah moderasi beragama. Sebelum saya sampaikan tentang kebijakan Kementerian Agama dalam madrasah, sedikit saya sampaikan tentang moderasi beragama. Bapak Ibu, sebentar lagi 2024 itu adalah tahun politik. Tahun politik 2024. Kita tidak bicara tentang politik, tetapi bagaimana tahun 2024 itu kita harus betul-betul mampu merawat kebinekaan yang ada di negara kita ini. Hari ini mulai muncul capres cawapres, padahal itu 2024 sudah mulai muncul statement yang kalau kita teliti dari manapun juga statement itu kita ada kadang-kadang menimbulkan yang namanya ketersinggungan pihak-pihak lain. Apakah itu dengan sesama pejabat, sesama tokoh agama, sesama tokoh masyarakat, muncul statement yang ini kita harap bahwa sangat berbahaya. Maka ini setiap kali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kepala madrasah ataupun guru-guru madrasah, maka kita diminta untuk menyampaikan yang namanya moderasi beragama. Bapak Ibu, keanekaragaman di Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu jauh sekali. Negara-negara yang lain satu suku menimbulkan sekian permasalahan.
satu bangsa menimbulkan sekian permasalahan. Kita itu mulai dari suku, agama, ras, bahasa, budaya, beraneka-ragam, tetapi mampu dirawat keanekaragaman itu dengan satu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling berbahaya hari ini adalah masalah sara, suku, agama, ras. Wes gak usah jatuh di daerah dan sekitar kita. Pilihan kepala desa kita itu tidak karuan. Itu baru di level desa. Apalagi nanti kabupaten, provinsi, nasional. Jadi harus betul-betul kita jaga. Jangan kok masalah jabatan. Jauh-jauh di internal ormas-ormas tertentu, rebutan pimpinan, kontestasi untuk memperebutkan pucuk pimpinan di ormas tertentu kadang-kadang juga menimbulkan gesekan dan masalah. Hukum-hukum kejadian sosok tidak menimbulkan. Allahumma amin. Kemudian membuka alih. Nah ini gambaran Pak. Bagaimana dengan keanekaragaman ini? Maka kita punya kewajiban, kepala madrasah punya kewajiban, pengawas punya kewajiban, sehingga diunjukkan kewajiban merawat kebinekaan, merawat keberagaman di wilayah kita masing-masing. Kalau para kantor harus sering menyampaikan, bahkan kegiatan-kegiatan di wilayah kerja saya itu mesti atau harus masuk moderasi beragama. Insya Allah Desember ini juga akan Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, Islam menjadi satu kegiatan berdoa. Kita untuk merawat ini. Jangan sampai muncul dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Jangan sampai terjadi. Ya, sekian puluh tahun yang lalu, bagaimana peristiwa Osho, peristiwa Kalimantan, peristiwa Sanggau itu, semuanya ini meninggalkan luka yang luar biasa dalamnya yang sulit disembuhkan bagi yang mengalami peristiwa itu. Jangan kalau seperti itu. Namun Pilgub DKI tahun 2017 itu pun sampai sekarang bekas karena mengangkat isu identitas politik, identitas untuk kepentingan tertentu. Ini panjenengan di tataran paling bawah dalam masalah yang berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan wali murid, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap wali murid, setiap anak. Kalau ini kan kader muslim, ini tidak bermasalah. Tetapi kadang-kadang kader muslim bermasalah dari mana? Ini sudah harus kita tahu sedikit pilah. Kita memberikan ini pendidikan harus betul-betul kita pegang bahwa urusan pendidikan itu hanya satu, kita bagaimana merubah karakter anak, bagaimana kita menciptakan karakter anak, karakter yang betul-betul kalau bahasa di dalam kurikulum pendidikan adalah karakter pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini sedikit yang kaitannya dengan moderasi agama. Panjenengan harus betul-betul membedakan antara moderasi agama dengan moderasi beragama. Tidak sama. Moderasi agama dan moderasi beragama tidak sama. Yang dibedakan adalah moderasi beragamanya. Moderasi beragama itu adalah cara pandang kita di dalam mensikapi adanya keanekaragaman agama di sekitar kita. Inna dina qaul Islam, ya, agama yang paling benar insyaallah adalah agama Islam. Tetapi ketika ada orang lain mengatakan agama saya juga benar, monggo benar menurut keyakinan Anda.
Tidak usah kemudian kita itu saling menyalahkan. Ini yang paling rawan di Indonesia itu syarat suku, agama, ras, dan agama. Dan itu sulit diselesaikan oleh urusan syarat. Sulit diselesaikan. Karena ini monggo yang berkaitan dengan masalah keanekaragaman betul-betul kita jaga, kita rawat. Jangan sampai 2024 politik identitas dimunculkan lagi. Bapak dan politik identitas yang kita identitas tentang umat Islam dan juga harus dimunculkan betul. Kita ini sebagai seorang muslim, kita munculkan betul sebagai seorang muslim. Tetapi jangan sampai kemudian agama dipakai alat untuk tidak itu kan itu. Agama dipakai alat untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Ini yang tidak boleh. Bapak Ibu yang berhormati, itu mungkin sharing knowledge bagaimana mengelola madrasah kita. Di layar ini gambaran besar madrasah kita seperti ini. Gambaran besar madrasah kita. Posisi panjenengan ada di tengah. Posisi panjenengan ada di tengah. Madrasah ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, manakala kesemuanya ini juga berjalan dengan baik. Tanpa itu sulit. Tiap hari yang kita hadapi ini, Pak Bu. Tiap hari yang kita hadapi ini, tidak ada yang lain. Yang berkaitan, coba. Nah, ini, yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu panjenengan. Satras itu urusannya satras, keuangan itu urusannya bendahara, kesiswaan urusannya kesiswaan, kurikulum urusan kurikulum, dan hubungan masyarakat kaitannya dengan humas. Panjenengan sebagai kepala madrasah harus mampu memanage bidang-bidang ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan benar. Orang mesti apakah panjenengan itu pada posisi sebagai guru, karyawan, murid, dan tidak guru, karyawan, dan kepala madrasah itu bukan murid, kepala madrasah. Kepala madrasah dalam ilmu pendidikan itu kan sering disebut dengan emaslim. Emaslim apa teman? Emaslim itu edukator, M-nya manajer, A-nya administrator, S-nya supervisor, L-nya leader, I inovator, M-nya itu apa? Motivator. Jadi kira-kira kepemimpinan di madrasah kepemimpinannya enggak lancar. Urusan kesiswaan itu lagi. Meskipun di MI itu tidak ada yang namanya pakar kesiswaan. Ini itu Bu, pakar sarana prasarana. Tetapi istilahnya apa tadi saya begini? Koordinator bidang kesiswaan meskipun tidak tidak jadi kajiannya dan juga kalau di Indonesia kan ada saja ini madrasah semuanya ini kepemimpinan, kurikulum, kesiswaan, satras, hubungan masyarakat, keuangan, guru, karyawan, murid, kepemimpinan itu ada di panjenengan. Panjenengan sebagai seorang kepala madrasah, emaslim, edukator. Edukator itu seorang kepala madrasah wajib disongwan. Meskipun
di dalam KMA yang sekarang ini tidak punya kewajiban mengajar. Tapi mau pulang kudu iso. Karena kepala itu adalah sebagai edukator. Lupa kalau kepalanya tidak bisa sebagai guru Pak, tidak bisa ngajar Pak, bagaimana Pak? Paling tidak, aku dan guru ngajar itu seni loh Pak. Enak wong sing pinter tapi ora iso mulang. Enak wong sing biasa-biasa tapi mulangi enak. Setelah kita meneliti Pak, saya itu yakin tidak meneliti secara detail tidak, tetapi saya amati di beberapa madrasah. Problem guru kita itu satu, enak sing pinter mulang tapi enggak menguasai materi. Pinter mulang tapi tidak menguasai materi kurang. Tapi ada juga yang mampu menguasai materi, menyampaikannya tidak bisa. Kira-kira guru manajemen mungkin membutuhkan dalam. Apa kalau juara menguasai materi, juara itu pulang? Jadi problem kita di madrasah. Nah, Pak ini kan sebagai kepala madrasah, otomatis ini edukator sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, paling tidak panjenengan itu juga harus bisa memberikan contoh bagaimana cara mengajar yang baik. Yang kedua, yang masuk itu manajer. Nanti kita diskusi manajer, nanti kita mulaikan di bawah. Karena di perempuan itu saya berkaitan dengan manajerial. Kemudian ada administrator, kepala madrasah kudu tahu persis administrasi, mulai dari administrasi semua administrasi guru, administrasinya kepala itu wajib harus dikuasai. Administrator supervisor. Nah, tadi disinggung oleh Pak dan doanya Pak Yusufri, kompetensi supervisi kepala madrasah. Kepala madrasah itu punya kewajiban untuk melakukan supervisi dalam 1 semester minimal. Jadi kan 2 kali, semua 3 kali. Apa yang supervisi? Panjenengan wajib melakukan supervisi kepada guru panjenengan administrasi pembelajaran guru di awal semester. Di tengah-tengah semester, panjenengan juga wajib melakukan supervisi proses pembelajaran guru. Administrasi ini RPP, lengkap atau tidak? Di tengah semester melakukan supervisi proses pembelajaran. Lek mulang piye carane gurune. Sekali-kali panjenengan tunggoni gurune panjenengan mulang. Nanti boten tunggoni gurune dengan mulang. Nanti nggih. Pernah nggih? Bu, bener gitu. Bulan itu wae lek ngasup iki panggah ora lali ngasup. Terus paling tidak dalam 1 semester itu 3 kali Pak. Awal semester panjenengan tanya perangkat pembelajaran guru. Tengah semester panjenengan tanya bagaimana proses mengajarnya guru. Akhir semester administratif proses penilaian. Supervisi tentang penilaian itu atau instrumen. Jadi yang kaitannya dengan supervisor, kepala sebagai supervisor. L-nya itu leader, kepala akuntan. Masa persik nomor jadi kepala kudu dari pimpinan. Gue seorang asukan-asukan, Pak guru keluar itu syukur Pak, dan orang perlu kui. Penting, ketika panjenengan sebagai seorang pimpinan, maka tinggal sosok keluarga, iman jono mungkaso, tuturi ada harus itu. I
kepala juga harus sebagai inovator. Inovator itu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, terutama inovasi pembelajaran. Yang terakhir, kepala harus mampu menjadi motivator. Jadi di dalam pendidikan itu ada yang namanya master, edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dan yang terakhir apa? Motivator. Ini nah, lanjut. Nah, sekarang pembelajaran lanjut lah. Saya data ini saya ambil di akhir Juni 2002 ketika saya dipanggil di PLH karena Pak Rosat kasih terimanya beliau gaji, saya diminta dari PLH belum. Kelembagaan panjenengan bagian dari ini MI itu kita sekarang 247 MI yang akan muncul yang baru, tetapi kita itu sangat minim madrasah santri. Pun monggo ini ditawari MI panjenengan kalau masih kerso diajukan sebagai madrasah santri. Ada berat. Monggo lewatan, ayo diproses. Kalau ada diproses, monggo. Diajukan sebagai madrasah santri. Karena sampai hari ini cuma 3 mungkin. Ngaju itu sudah pinter ngaju itu 11. Kita kemana bisa? Kediri hanya 3. Ulangi. Oh betul. Betul. Hubungannya apa? Ada plus minusnya Pak. Semuanya itu namanya ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kita melihat tidak usah positif negatifnya, sisi positifnya jaminan keberlangsungan kualitas pendidikan, perkembangan madrasah ini. Uang sudah tadi untuk dangu dari. Artinya ketika dulu kasih temanya Pak Hamam Kotowi, dia juga kita bakal mencarikan mana yang siap untuk diberikan. Kita urus, kita proses. Terakhir dalam Nanto, Pak Juli juga kalau ada, karena memang terdiri dari jumlah yang ada 247. Dan yang berbeda 3 ini kan sangat kecil. Sangat kecil. Monggo kalau gampang ini atau papar yang langsung gampang papar yang penting. Aturan lain dalam pendidikan madrasah itu ada. Meskipun ketika diajukan itu juga belum tentu nanti pasti dikabulkan. Belum tentu juga. Lagi. Apalagi sekarang setelah pendidikan aturannya madrasah guru non PNS tidak boleh di madrasah negeri. Ya artinya makanya ada plus artinya ini Pak Bu, untuk pengembangan madrasah, kualitas pengembangan madrasah dan keberlangsungan madrasah
Tetapi dari sisi yang lain, ya memang ada Indonesia dan lainnya. Tinggal kita melihat dari kacamata. Ini kelembagaan. Mau lanjut Pak? Monggo. Guru PNS pesantren itu 894, yang di madrasah swasta masih cukup banyak, yang non PNS itu 5.786. Jumlah guru kita itu di Kabupaten Kediri sekitar 6.000 sekian. Saya nggak hafal gitu. Tapi RA di PNS Kemenang yang paling bawah itu PNS yang ada di madrasah swasta masih banyak. Terus ini yang guru PNS di Santer itu di PNSN Man. Kalau yang paling banyak itu yang di madrasah swasta dan guru non PNS, guru swasta. Lanjut Pak. Berdasarkan petugas di RA itu jumlah gurunya 1.016, M itu 2.802, MTS itu 1.785, MA itu 851. Termasuk besar Pak Guru kita itu. Jadi berdasarkan status sertifikasinya yang sudah dan yang belum masih cukup banyak. Terus lanjut kesiswaan. Nah, ini saya ambil terakhir Juni kemarin Pak Zuri. RA itu murid kita setiap tahun bertambah. Ada 15.074 murid RA. Min 1, min 2, min 3 ada 2.252. Yang MIS 41.161. MTS yang negeri 9.200, yang swasta 15.615, alias seperti ini, negeri dan swasta. Murid kita juga potensinya luar biasa. Lanjut Pak. Nah sekarang potensi murid yang sebesar itu, guru yang sebesar itu, panjenengan bagian dari pengelola. Panjenengan bagian dari manajernya. Potensinya murid ribuan, guru juga ribuan. Dengan sebagai kepala madrasah, otomatis panjenengan punya tanggung jawab bagaimana potensi yang luar biasa ini bisa berkembang dengan baik. Kompetensinya kepala itu untuk tentu. Oleh guru itu papa, dan kepala itu 5, dan pengawas 6, dan tetap bimbing. Nah, sekarang kompetensi kepala madrasah di bidang manajerial. Ini sing paling untuk unit penting ini. Di manajerial. Kepala madrasah itu harus punya satu planning, perencanaan. Sehingga pokoknya pelaku apa berencana. Di Jawa jangan berencana pelaku harus punya rencana. Rencana pelaku. Punya planning atau punya perencanaan, tidak bisa tidak. Apa yang juga madrasah ini? Mau dibawa kemana? Pak Bu, jumlah murid itu akan mengikuti, kualitas murid itu akan mengikuti. Tetapi pada sebagai seorang manajer,
sebagai seorang kepala madrasah perencanaannya seperti apa? Yang kedua, seorang kepala madrasah harus mampu mengorganisasikan semua kegiatan yang tadi bulat-bulat tadi, mengorganisasikan yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran, kesiswaannya, sarana prasarananya, keuangannya, hubungan masyarakatnya, bagaimana dengan muridnya. Panjenengan harus mampu mengorganisasikan semua kegiatan itu dengan baik. Wah, buat kepala madrasah ini. Tidak resor. Kalau keluar itu kan sering menyampaikan saja dari kepala madrasah, wes gak belum bisa maju yang lain. Equating, menggerakkan. Kalau kita organisasikan dengan baik, kita gerakkan potensi itu. Tapi menggerakkan orang itu bukan perkara gampang, Pak Bu. Bukan perkara gampang. Kemudian rolling pengawasan, lanjut Pak. Nah ini planningnya. Kepala madrasah harus mampu melakukan proses perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam bentuk apa? RKM, RKJM. Tanggungan buatan. Nomor dereng. Sudah sudah pakai online nomor dereng. Sudah. Nah ini. Ayo itu dari yang kecil-kecil, monggo. Panjenengan jangan sekali-kali panjenengan melakukan sebuah rencana tanpa melakukan EDM dulu, evaluasi diri. Bahwa gue EDM kalau gue rencana kayak ini, evaluasi diri ini piye? Gandeng Pak Bu. EDM, kalau gue EDM, evaluasi diri madrasah. Sing evaluasi apa Pak? Delapan standar. Belibet ya, belibet. Ini manajer panjenengan manajer. Kepala madrasah harus mampu melakukan perencanaan bagaimana rencana kerja madrasah jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Jangka pendek itu RKT Pak Bu. RKT, rencana kerja tahunan. Kalau menengah itu 4 tahunan. Pak, kenapa menengah itu 4 tahunan? Ini sebenarnya mengacu kepada masa kerja kepala madrasah 4 tahunan, Pak. Makanya yang namanya PKKM itu ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Ketika tahun keempat penilaiannya melibatkan mulai dari madrasah swasta, kalau madrasah negeri melibatkan kepala bidang, madrasah swasta asisten mak. Yayasan, PMD, guru 1, guru 2. Sing tahunan 4 tahunan sih, lebih 4 tahunan ini. Masih tahunan standar ini. Jadi, monggo ini dari perencanaannya kecil Pak Bu. Ayo dibuat Pak perencanaannya gimana Pak yang direncanakan? Ini berapa standar yang direncanakan itu? Bagaimana dengan pendidikan? Ada nggak ketika yang belum S1 direncanakan? Bagaimana dengan sarana-prasarananya? Saya kurang apa? Maka harus ada yang namanya skala prioritas. Pilih bangun kelas atau pilih bangun musola, misalnya bangun kelas atau bangun tempat sepeda. Skala prioritas ya mesti kelas. Direncanakan. Kepala madrasah harus mampu melakukan proses perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun perencanaan jangka panjang. Kira-kira umpama dibuat koyo duwe tenan. Kaduan Bu nggih. Alhamdulillah. Lengkap nggih.
Perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang betul-betul implementatif, mampu dijalankan oleh madrasah panjenengan. Jangan ngaku sing real saja. Betul panjenengan ini. Kemarin di sepak bola itu seorang manajer harus mampu belanja pemain dengan baik, menjual pemain dengan baik. Di olahraga saja jual beli pemain seperti itu. Apa benar madrasah? Sekali lagi untuk perencanaan, jenengan jangan merencanakan sesuatu yang muluk-muluk. Kalau kadung kedua rencana nih, malah awal-awal harus dilakoni. Yang direncanakan 8 standar. Pak, perencanaan di kepala bagaimana Pak? Yang panjenengan rencanakan di kepala berdasarkan dengan jumlah dana bos. Sumber keuangan madrasah itu ada yang rutin dari bos, tetapi ada yang entrepreneurnya kepala madrasah, bersumber dari operasi, bersumber dari komite, bersumber dari apa itu direncanakan. Kepala madrasah harus mampu melakukan proses perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek dibuat untuk kepentingan jangka pendek 1 bulan, 1 tahun, ini 1 tahun ajaran. Namun ini sebulan November itu kemarin masih ada yang minta tanda tangan karena waktu saya PLH itu kan harus membuat kurikulum. Kebetulan waktu itu tanggalnya masih saya tanda tangan. Loh, ini loh saya jalur, jadi terus ya ini Pak, kemarin saya itu ya karena tugas di wilayah saya datang ke satu pondok di Lapisan Kandangan. Ini perencanaan grand desainnya pondok itu betul-betul direncanakan untuk jangka kota-kotanya. Terus dengan kok bangun seperti itu kita rencanakan sekian puluh tahun ke depan sudah kita rencanakan dari sekarang. Artinya apa? Punya pemikiran yang visioner ke depan bahwa ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan apapun di madrasah itu harus direncanakan dalam 8 standar. Berikutnya planning, yang kedua organizing atau mengorganisasikan. Madrasah kita itu punya sumber daya yang besar, mulai sumber daya manusia, guru, karyawan, siswa, sumber daya keuangan, fisik, mulai dari gedung, sarana prasarana yang dimiliki. Maka di sini kepala madrasah harus mampu mengorganisasikan semua sumber daya yang ada bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah diorganisasikan dengan baik, maka nanti digerakkan. Jadi saya sebut sedikit, menggerakkan sumber daya itu bukan pekerjaan gampang, Pak. Apa benar? Kalau di depan itu like and dislike, hilangkan itu. Agar sumber daya itu bisa berjalan dengan baik, tegakkan aturan.
Pak Bu, panjenengan harus mampu membentuk satu sistem di dalam madrasah panjenengan. Ketika terjadi pergantian kepala madrasah, terjadi pergantian guru, sistem yang sudah terbentuk akan tetap berjalan. Sistem itu harus panjenengan rancang sedemikian rupa, siapapun gurunya, siapapun kepalanya tetap jalan. Kepala madrasah mempunyai sumber daya, baik sumber daya SDM, sumber daya manusia, sumber daya yang berupa sarana-prasarana. Kemudian kepala madrasah harus mampu memanfaatkan semua sumber daya itu dengan sebaik-baiknya. Lanjut Pak. Aktuating yang ketiga, ini bagian dari kompetensi manajerial panjenengan. Menggerakkan kepala madrasah harus mampu menggerakkan semua potensi yang ada. Lanjut yang keempat, controlling. Ini sinawai itu rumah di sini. Kepala madrasah harus mampu melakukan tugas-tugas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan atau supervisi ini meliputi supervisi manajemen dan juga supervisi dalam bidang pengajaran. Yang saya sampaikan tadi, supervisi awal semester, supervisi di tengah-tengah, itu supervisi proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Ini supervisi terhadap penilaian yang dilakukan oleh guru. Hal-hal yang kecil yang bersifat rutin, itu dilaksanakan. Beberapa guru-guru kita itu kalau nggak pernah disupervisi, ya dari satu sisi nanti itu mesti mengurangi nilai PKN panjenengan. Tapi di sisi lain kita perlu utama bahwa semua kepala madrasah itu punya kewajiban Pak untuk melakukan supervisi. Supervisi itu adalah bagian dari controlling, bagian dari pengawasan panjenengan sebagai seorang kepala madrasah. Supervisi pengajaran adalah melakukan pengawasan dan kendali terhadap tugas-tugas serta kemampuan guru dan tenaga pendidikan yang lain. Ini panjenengan sebagai seorang manajer, kompetensi manajerial sebagai kepala madrasah. Bapak Ibu, ngapunten, jumlah murid, kualitas murid itu akan mengikuti sedikit demi sedikit manakala kita melakukan manajerial kita baik, perencanaannya bagus, kemudian juga kontrol yang bagus, organisasinya bagus, menggerakkan juga bagus. Sedikit demi sedikit, orang yang ujug-ujug. Ini supervisi kepala madrasah harus dilakukan. Bapak Ibu, kira-kira kesulitan panjenengan ketika pengelolaan madrasah itu sing paling dominan urusan apa Pak? Pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, betul ya? Nah, ini kemudian kebijakan Kementerian Agama, kebijakan Kementerian Agama dalam bidang pengembangan SDM
dilakukanlah kegiatan-kegiatan yang namanya PKB. Kenapa dan hal ini melalui bukan pendidikan. Ini PKB itu apa PKB? Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini sim PNS. Nah ini sim PNS setelah kita orang. Sumber daya dulu kok parah. Jadi kepala atau kepala? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi pasukan aja gitu. Kalau saya di rumah saya 6 jam. Padahal aku dan itu aturan. Aku kan Pak ya. Kalau aturan itu PNS yang menjadi kepala madrasah yang diangkat oleh yayasan itu tetap punya kewajiban mengajar 24 jam. Punya kewajiban mengajar 24 jam. Sebabnya apa? Yang punya hak untuk mengangkat seorang PNS menjadi kepala madrasah itu hanya Kementerian Agama. Yayasan tidak hak untuk angkat. Nah, kalau panjenengan dia madrasah swasta diangkat oleh yayasan, panjenengan kemudian dari kepala madrasah, tapi panjenengan kan kerjanya sebagai guru untuk 24 jam. Di unit kan tergek. Saperannya angkat. Di swasta ya di rumah gue, nggak punya cerita. Siapa? Kak matui sinyal internet. Tethering. Nyuwun tethering. Passwordnya apa? Bismillah. Bismillah sing bener. Bismillah. Ngeten. Aneh lho. Ini gede. Ngeten toh? Kilo. Oke. Di Bismillah. Bismillah. Bismillah sing bener. Oh, sing bener lah. Sing ndi? Sembarangan ya, aula ya. Saya ngawal apa saya anu SMK? Sing pun dina. Bapak Ibu, Vivo. jadi Boleh sampean. yang berkaitan dengan sekarang kebijakan internasional berkaitan dengan kurikulum Ini merdeka. guru MI, Pak. Guru MI ini apa, Pak? Mboten sempat. Panjenengan sampun melaksanakan apa dereng? Sampun dereng, Pak. Ini gede betul ageng. Bapak Ibu, realitas pendidikan kita hari ini, realitasnya faktor penentu prestasi siswa, dari sekian komponen yang ada, hari ini saya menelitikan Pak, itu adalah guru yang paling berperan untuk mengangkat prestasi siswa. Kemudian yang kedua adalah sekolah, artinya effective school, sekolah yang efektif itu hanya 7%.
pengaruh rumah itu 7%, pengaruh lingkungan itu 7%, yang paling besar mempengaruhi prestasi siswa itu adalah guru dan karakter siswa. Karena itu prestasi siswa. Nah sekarang bagaimana dengan guru-guru kita? Apakah guru-guru kita itu hanya sekedar datang untuk mengajar atau punya inovasi-inovasi untuk proses pembelajaran? Saya itu ngapunten kalau sering kadang-kadang berbeda pendapat dengan teman-teman. Dan dasarnya peluru kita kok pinter-pinter. Kita aja aslinya sudah pinter. Kilometer inputnya bagus, inputnya bagus. Apakah inputnya bagus itu kemudian menjamin mesti nanti outputnya bagus? Belum tentu. Guru berpengaruh. Guru berpengaruh. Kalau ini misalkan dihitung 100%, yang paling utama itu adalah karakter siswa. Karakter siswa dipengaruhi oleh guru dalam proses pembelajaran yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Pak, belajar rumah ya Pak, ya pengaruh tapi tidak begitu besar. Lingkungan bagaimana Pak? Pengaruh tapi tidak begitu besar. Kemudian bagaimana dengan lingkungan sekolah? Sekolah, Pak Bu, kalau melihat ini, sekolah yang model apapun juga lingkungannya, apakah yang namanya sekolah modern lah, sekolah, wis jadinya sekolah seruan banget, itu ternyata hanya 7% mempengaruhi prestasi siswa. Yang paling besar adalah guru. Guru ada di panjenengan hari. Proses dalam pembelajaran. Guru itu proses. Makanya besok di Pak ada juga bahasanya bahwa apa materi itu lebih itu kan ada yang sering di global itu materi lebih utama dari metode itu lebih utama itu dilakukan itu ada, tetapi rukun jihad guru itu lebih utama daripada yang lain. Sepanjang guru, proses guru dalam pengajian ini loh yang paling utama. Maka ini faktor penentu prestasi murid ya guru. Ini realitas hari ini seperti itu Pak. Lanjut Pak. Nah ini. Terus nah ini pun nah, terus dikit lagi asesmen kita itu proses penilaian terhadap hasil belajar anak-anak hanya cenderung melakukan penilaian dari sisi kemampuan K3 kognitif saja. Our education sistem yang ada hari ini masih cenderung asesmennya bertumpu pada penilaian hasil belajar, penilaian kemampuan kompetensi atau K3. Padahal ke depan
KI 3 itu dia pengaruh, tetapi yang paling dominan di depan itu adalah karakter building. Bagaimana kita membangun karakter anak-anak itu. Kayak pinter itu orang melok, pakai karakter itu sapi, pinter itu orang melok. Bahasa sing notok agak apa ya, gaul bahasanya itu, kita itu harus membangun soft skill, bukan hard skill. 2 kali 2, 4 itu hard skill. 2 kali 5 itu hard skill, 10. Itu kemampuan akal kita, kemampuan kognisi kita. Tetapi bagaimana anak-anak itu mendapatkan 2 kali 2 dan sama dengan 4 dengan cara-cara yang benar. Ini soft skill. Soft skill. Nah, ini kita bukan menyalahkan ya, tetapi hari ini fenomena pendidikan yang ada di negara kita ini, khususnya juga di lingkungan kita, di madrasah kita, hanya bertumpu pada asesmen KI 3. Pembeliannya KI 3. Padahal ke depan yang paling berperan bukan KI 3-nya, tetapi karakter. Makanya jika kurikulum merdeka itu selalu ditekankan bagaimana pelajar Pancasila. Baik, dia pintar, dia jujur, dia punya, karakternya bagus. Lanjut Pak. Lanjut kawan. Dengan ilmu dengan hari ini. Siapa nama dari? Kalau dipimpin siapa Pak Kuli ini? Belum, masih Masih pilihan ini. S1 kabupaten belum S1, tapi kami memilih masih melihat, menyesuaikan dan mengikuti 3 kurikulum kita yang sudah dinas pendidikan. Jadi kami karena yang ada di Kementerian Agama itu setiap kali kurikulum kita selalu mengirimi, membuntuti yang ada di Kemendiknas, dan kita selama ini belum punya game design sendiri, belum berbeda kayak apa. Jelas hanya adopsi agama yang ada di Kemendiknas. Kemarin kami mengubah izin DPK di Indonesia, ada masuk dari juga. Kita tentang kurikulum yang kita inginkan, ketika yang kayak apa, sebagainya. Kemarin masih dirancang termasuk indikator asesmennya kayak apa. Kemarin bikin sudah dari dimulai dari desain kecilnya. Nah, itu baru dimulai 2024 ganti menteri ganti tank loh. Saya ada dalam proses baru nanti. Iya. Artinya kan begini Pak. Setelah saya itu tidak mengawasi, namun bertanya dari pengawas itu kadang-kadang saya melihat begini Pak. Tapi yang kurang pancen Yowis Monokui, apa? Guru-guru kita itu selalu disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Urusan administrasi ya betul itu juga penting, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana proses pembelajarannya. Dalam urusan administrasi ya ulang-ulang pelajaran. Ulangi. Kurikulum pendidikan meskipun belum dilaksanakan dengan penuh, tetapi harapan kita bagaimana bahasanya bentuk kurikulum merdeka di madrasah itu yang pasti seperti apa, karena kan terlalu tinggi. Ini yang masih kita tunggu. Mungkin sementara di waktu kemarin sampaikan yang penting metodologinya pembelajaran, tapi kontennya, isinya silakan menggunakan K13 atau tapi metodologi pembelajarannya. Tadi disampaikan 2 kali 2 sampai 4 itu hasil dan yang kedua
bagaimana bisa anak itu membuat perkalian yang hasilnya 4 atau bahkan gabung perkalian dengan jumlah pembagian yang 4 itu yang diarahkan ke sana. Jadi merdeka belajarnya begitu itu pembelajaran diberikan konteks daerah dan anak itu konon alnya itu Gambarannya ini gambaran sedikit orang. 3 kali 5 15. Tapi bagaimana anak itu bisa mendapatkan 3 kali 5 sama dengan 15? 15 itu bisa 7 tambah 8. 15 itu bisa 5 tambah 10. 15 itu bisa 9 tambah 6. Artinya apa? Dari berbagai variasi ini anak-anak mampu untuk berimprovisasi menyelesaikan satu permasalahan dengan berbagai cara. Itu diberi kebebasan anak-anak. Guru diberi kebebasan. Inilah sedikit gambaran merdekanya di situ. Orang kudu telu P5 kudu 15 caranya itu tidak seperti itu. Nah, akhirnya kan yang Surabaya kan kepada orang itu ketosono. Iso lewat bagas, iso lewat hujan, iso lewat pari, iso lewat Tolong aku. ini kan kebebasan. Nah ini Bapak Ibu yang menuntut kreativitas guru-guru kita seperti itu. Makanya ketika pengaruh guru dalam meningkatkan kualitas dan prestasi murid itu menjadi dominan, dari guru ini tidak punya kreativitas, guru ini apa dan pandang koyo pancet koyo bisik. Nah, lalu apa ya nanti gerakan untuk bimtek itu merdeka ya, atau TOT lah. TOT itu kan apa ditular-tular nih kan? Dari nih trainer itu. Lanjut Pak. Lanjut. Terus lanjut. Terus. Bukannya ini. Terus Pak, lanjut Pak. Terus Pak. Terus. Lanjut. Sedikit lagi ya. Nah, ini Pak. Ini foto nih, foto mana? Bukan yang grup ya, yang grup. Ketika nanti tadi sampai Pak Sururi kontennya silakan bisa jadi kontennya kurikulum 2013, tetapi prosesnya harus mengacu pada Merdeka Belajar. Ketika nanti Merdeka Belajar, panjenengan itu harus mampu ini jejaring profesi guru, komunitas belajar daring, komunitas kepala madrasah harus betul-betul jalan. Ini dikatakan blogger ini. Dapat blogger katanya apa katanya? KKM, KKP Nyasem, KKP Nim, KKP Dampek. Alhamdulillah. Kemarin 4 kita Alhamdulillah. Nah, arahnya nanti Pak Guru, terutama komunitas guru dalam bentuk KKG. Komunitas guru dalam bentuk KKG ini betul-betul didorong, monggo ayo bareng-bareng didorong bagaimana di KKG itu tidak hanya sekedar datang omong-omongan mangan mulai biasanya kan ngono sing wis-wis, tapi ini harus kita pecahkan bagaimana guru itu punya jejaring profesi guru dalam bentuk KKG, komunitas belajar. Sing belajar orang murid kok gurune itu belajar. Kemudian perencanaan dan kemajuan karir terutama ini bagi PNS ini harus mampu mengembangkan karirnya. Pembelajaran mandiri, lewat duit jejaring komunitas guru
jejaring komunitas belajar, jejaring komunitas kepala madrasah bergerak semuanya, muncullah ide Merdeka Mengajar. Tapi ini harus dimulai dari jejaring komunitas dulu. Jadi yang kira-kira untuk anggota PR ini KKD itu sebenarnya satu sarana, satu wadah yang luar biasa bagaimana untuk meningkatkan tidak hanya sekedar pengetahuan bagi guru, kualitas yang utama kelompok guru ini betul-betul bisa berkembang dengan baik bersama-sama. Gurune Pak Ulum, gurune Pak Arif, guru kelas 5 kumpul. Permasalahan ngajar pecahkan di situ, permasalahan materi pecahkan di situ. Pak, bagaimana Pak dengan waktu pembelajaran yang di kelas Pak ditinggalkan? Maka kepala madrasah harus merencanakan piye gurune kuwi orang ulang pas ada KKD. Dari program itu diarahkan di situ peningkatan kualitas Bu. Nanti. Lanjut Pak. Terus lanjut. Lanjut. Terus. Nah. Terus lanjut aja lanjut. Nah, ini pun kita itu sekarang di sini di 2022 masih kurikulum darurat dan kurikulum prototipe di sekolah persiapan dan sekolah menengah SMKPK. Kita belum masuk, ini ini kan materi-materi dari dinas pendidikan. Di madrasah sendiri, khusus untuk kedokteran agama yang berkaitan dengan materi-materi kurikulum merdeka masih belum punya. Yang dipakai materi-materi dari Kemendikbudristek Dikti ini. Lanjut Pak. Terus, kurikulum apa itu? Pelajaran Pancasila. Lanjut Pak. Lanjut. Terus Pak. Lakukan. Jadi Bapak Ibu, penekanan untuk guru-guru kita, penekanan untuk guru-guru itu harus mampu menguasai materi-materi esensial. Di madrasah itu kan ada materi-materi esensial yang wajib dan harus disampaikan dengan tuntas. Ini sebenarnya materi esensial ini muncul ketika COVID kemarin. Ada materi esensial dan ada materi yang bahasanya apa? Tidak esensial. Materi pokok ini yang harus dituntaskan. Pembelajaran yang mendalam melalui diskusi kerja kelompok, belajar berbasis problem dan proyek. Ini perlu waktu dalam proses pembelajaran ini. Murid panjenengan itu namun begini, kurang waktu apa kakek waktu? Pas. Gurunya itu, gurunya.
kurang waktu untuk pelajaran. Padahal besok balik mana spirited kurikulum yang terpisah, bukan integrated kurikulum. Pilihannya panjenengan bisa integrated kurikulum yang terintegrasi berarti menjadi tema, subtema. Tapi juga diberi pilihan untuk integrated kurikulum yang terpisah, bisa mapel. Panjenengan diberi kebebasan juga. Kira-kira mapel atau tema kan Andi? Bagi gurunya enak mapel. Yang sekarang mapel atau tema Pak Ruli? Jangan. Tema. Sekarang tema. tapi rasa mapel. Belajar tema ujian mapel. Tema rasanya mapel Pak Bu. Jenengan es campur kalau es kemau. Es campur karo sijinya. Bukan. Es campur sama es jus. Es jus itu ketika dicampur jadi satu di blender rasanya enak satu. Tapi es campur ijin ada rasanya semongko, ijin ada rasanya nanas, ijin ada rasanya alpukat. Ini es campur. Nah, kurikulum 2013 saja kan es jus Pak. Tapi di dalamnya tema, tetapi ada subtema muatannya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Ketika terjadi pergantian tema nggak terasa. Es jus, nggak enak rasanya matematika, nggak enak rasanya bahasa Indonesia, mengalir. Nah, panjenengan kurikulum 2013 rasanya pada kayak es campur. IJN rasanya matematika, IJN rasanya IPA, ada rasanya bahasa Indonesia. Padahal tema sudah mengalir. Ini gambaran di dalam, di dalam kurikulum. Kurikulum ketika dengan diberi kebebasan. Ketika orang pilih tematik kok boleh mampol Pak, enak bagi gurunya ya enak. Oke. Langsung update ini mati Dapat begini dulu nggak dulu kemarin nggak coba nanti itu nggak coba biasa sih kira sih Walimu orang mata. internet lah oleh internet supaya
terima piye? Bapak Ibu, Pak Burhan. Pak Burhan. untuk memahami kurikulum merdeka, kita harus betul-betul memahami juga paradigma baru dalam pembelajaran. Yang nanti ketika kurikulum merdeka itu betul-betul diterapkan, betul-betul jalan, maka hasilnya pada lingkaran yang putih itu profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita itu mampu melahirkan profil pelajar Pancasila? Mulai dari yang paling bawah, pembelajaran, proses pembelajaran ini tanggungannya guru. Assessment, proses assessment itu tanggungannya guru dan tanggungannya madrasah. Ada assessment yang dilakukan oleh pribadi guru, ada yang dilakukan oleh madrasah, ada yang oleh madrasah itu satuan pendidikan, ada yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Kemudian bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya kurikulumnya harus dikuasai oleh guru-guru kita. Di dalam panduan pembelajaran dan asesmen ini, bukunya lumayan tebal ini Pak Bu, memang di situ yang harus kita kuasai untuk penerapan kurikulum merdeka. Karena di sana dijelaskan bagaimana paradigma baru proses pembelajaran dan paradigma baru dalam asesmen pembelajaran harus dikuasai oleh guru. Karena tujuan akhirnya kita belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti ini. Nah, ini. Bapak Ibu, semua proses pembelajaran nanti muaranya pada menghasilkan profil pelajar Pancasila. Seperti apa? Anak-anak yang mandiri. Bilang lagi. Pelajar yang mandiri, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Mandiri. Ini indikator dari profil pelajar Pancasila. Guru-guru kita nanti harus mampu menghasilkan murid-murid yang seperti ini. Jika implementasi kurikulum merdeka menghasilkan pelajaran Pancasila yang indikatornya seperti ini. Untuk mencapai itu, Bapak Ibu, paten.
untuk menghasilkan pelajar-pelajar Pancasila yang punya karakter mandiri, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkerjaan yang bagus, itu melalui kegiatan-kegiatan apa? Intrakurikuler. Tamunya siapa? Guru, kepala madrasah. Ekstrakurikuler, tamunya siapa? Ya guru ekstra tentunya. Dan juga nih budaya madrasah. Budaya madrasah. Salah satu aja. Bawah Pak. Nah, terus ke bawah. Nah, Bawah ya. oke. Untuk mewujudkan pelajar Pancasila itu kegiatannya ekstra, intra, dan budaya sekolah. Dan madrasah kita ini tanggalnya panjenengan, tanggal sebagai kepala madrasah. Ini mungkin contoh jaminan Bu Maria. Sedasa dalu. Langsung Pak. Sedasa dalu dereng Bu. Dereng mesti nih Bu. Kalau Pak sampai jam 10, nanti kan sampai jam setelah itu masih. Iya. Bapak Ibu yang menghormati, yang punten kalau yang saya sampaikan itu lompat-lompat dan juga masih banyak kekurangannya karena memang Yola Kekdek membagi 3 hari untuk menyampaikan materi ini ngomong Pak, terus juga dengan itu. Tapi tidak apa-apa. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan faedahnya. Yang utama begini Bapak Ibu, karena sebagai kepala madrasah itu kompetensi manajerial panjenengan, kompetensi manajerial panjenengan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai controlling atau pengawasannya. Perencanaan 8 standar wajib tidak bisa tidak direncanakan 8 standar. Dalam perencanaannya sederhana, perencanaan tahunan dalam bentuk RKT, RKJM 4 tahunan, kemudian jangka panjang. Insyaallah lingkup penggabungan sebagai dasar bagi panjenengan untuk melangkah. Bapak Ibu yang hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan ada hal-hal yang banyak hal yang kurang, dan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.